Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Kemalasari. Saya adalah siswi dari MTS Bustanul Ulum kelas 9B. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran mengenai klasifikasi makhluk hidup. So, langsung aja kita ke videonya. Kamu sudah tahu kan kalau semua benda di alam dibedakan menjadi dua, ada komponen abiotik dan biotik. Nah, yang abiotik ini terdiri dari benda tak hidup. Kalau biotik itu terdiri dari benda hidup. Ciri-ciri benda tak hidup ini, dia tidak bernafas, tidak beradaptasi, tidak berkembang biak, dan tidak bergerak sendiri. Biasanya benda mati ini sering disebut juga sebagai zat. Kalau dikelompokkan berdasarkan wujudnya zat ini, ada 3. Ada zat cair, padat, dan gas. Sedangkan benda hidup, atau biasa disebut dengan makhluk hidup itu, memiliki ciri-ciri juga loh. Ciri-cirinya yang pertama itu, bernafas. Kemudian memerlukan makanan, mengeluarkan zat sisa, bergerak, peka terhadap rangsang, tumbuh dan berkembang biak, serta beradaptasi. Saat kamu bernafas, kamu sedang menghirup oksigen. Itu digunakan untuk membakar makanan sehingga menghasilkan energi. Energi itu bisa digunakan untuk melakukan aktivitasmu sehari-hari. Selain itu, pembakaran makanan yang tadi akan menghasilkan air dan juga karbon dioksida, di mana kedua zat ini akan dikeluarkan ketika kamu menghembuskan nafas. Ciri yang kedua ini memerlukan makanan dan minuman. Kita butuh makan untuk mempertahankan hidup, supaya bisa tumbuh dan berkembang, agar tubuh berenergi untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Yang ketiga, mengeluarkan zat sisa. Zat-zat sisa metabolisme ini pada akhirnya harus dikeluarkan dari tubuh. Proses pengeluaran zat sisa dapat disebut ekskresi. Zat sisa dapat berupa urin, keringat, uap, air, dan karbon dioksida. Ciri selanjutnya itu bergerak. Gerakan pada makhluk hidup yang paling mudah kamu amati itu pada gerak manusia dan hewan. Kemudian ada peka terhadap rangsang. Sekarang coba kamu bayangkan apa yang kamu rasakan kalau tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke matamu. Tentu saja kamu akan segera menutup mata. Nah, yang kamu lakukan itu salah satu contoh respon terhadap rangsangan. Kemampuan menggapi rangsangan itu disebut iritabilitas. Rangsangan itu ada 2 ya, kimiawi dan fisika. Ciri selanjutnya itu tumbuh dan berkembang, manusia, hewan, dan tumbuhan. Contoh pada manusia ya, dari janin, kemudian jadi bayi, kemudian jadi anak-anak, kemudian remaja, dan akhirnya berubah menjadi dewasa. Lanjut ke ciri-ciri berikutnya. Berkembang biak atau bereproduksi. Nah, perkembangan biakan makhluk hidup itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada generatif atau secara kawin. Dan kedua itu secara vegetatif atau tak kawin. Ciri terakhir itu beradaptasi. Adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ada 3 jenis morfologi. Ada adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Baiklah, sekian dulu ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.